Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widiani Eka Prasasti. Saya dari kelas 12 Perhotelan 4. Hai semua, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hoax. Hoax, apa sih itu hoax? Hoax adalah berita bohong, entah dari media sosial, dari internet, dari fasilitas internet lainnya yang tidak tahu dari mana asalnya, asal-usulnya, sumbernya, dan jelas-jelas itu adalah berita bohong. Yang kalian perlu ketahui tentang hoax, jika kalian melakukan penyebaran hoax, kalian bisa ditindak pidana loh. Kalian nggak mau kan terikut dalam permasalahan ke pihak yang berwajib, maka dari itu kalian harus mengetahui semua yang akan kalian sebar, yang akan kalian bagikan ke seluruh orang, terutama dari keluarga, dari pihak sekolah, teman-teman sekolah, sebaya kalian. Karena semakin canggihnya teknologi, semakin banyak orang yang menyepelekan tentang hoax. Mereka bisa saja langsung asal percaya kepada berita yang menyebar, padahal mereka belum tahu itu hoax atau tidak, dan itu sangat berbahaya. Di sini penyebaran hoax ada beberapa macam media. Yang pertama yaitu melalui email, bisa melalui email. Yang kedua bisa melalui broadcast WhatsApp atau BBM, Instagram, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga dengan blog atau web, yang itu sudah diedit, sudah di cover dengan penyebar hoax itu. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hoax. Yang pertama ada hoax virus. Itu dikembangkan oleh hacker lewat email dan aplikasi chatting yang berisi tentang adanya virus berbahaya di ponsel kalian, padahal di ponsel kalian itu tidak akan ada apa-apa. Itu hanya menyebar hoax dan itu hanya ingin menakut-nakuti kalian saja. Jadi saya mohon kalian berhati-hati tentang adanya berita yang belum tahu jelas asal dan usulnya, dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Jangan langsung percaya, karena menyebarkan berita hoax berbahaya bagi diri kalian sendiri. Nah, kalau yang kedua itu pesan berantai. Pasti kalian sering mendapatkan pesan berantai yang kalian harus mengirimkannya kepada beberapa teman atau dari beberapa kontak yang kalian kenal atau kalian tidak kenal, dan itu biasanya hoax seperti itu akan mendapatkan hadiah, atau kalian akan mendapatkan kerugian atau hal buruk yang akan menimpa Anda jika kalian tidak melakukannya. Itu juga salah satu hoax, karena di situ kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa dan kita tidak akan menimbulkan atau itu tidak akan mengakibatkan hal buruk terjadi pada Anda. Jadi tidak akan merugikan kalian juga jika kalian tidak mengirimkan atau tidak bisa atau tidak mengirimkan kepada teman atau bagaimana, karena itu tidak benar. Hoax seperti ini yang banyak sekali pelajar gunakan untuk mengirim pesan yang tidak baik. Ada juga yang positif, cuman karena sumber dan asal usulnya tidak jelas, itu yang membuat pesan ini berbahaya bagi semua kalangan. Yang ketiga itu hoax tentang screenshot chat atau screenshot dari media-media yang lainnya yang kita nggak tahu itu benar atau tidak, itu kapan kejadiannya kita juga nggak pernah tahu, tapi kita asal men-screenshot atau mengambil gambar
atau menangkap layar kita dan lalu menyebarkan, kemudian orang percaya begitu saja, dan itu kalian termasuk dalam penyebaran hoax. Jadi hati-hati, karena yang paling sering digunakan itu adalah yang screenshot, karena semua kalangan remaja, semua, dan sekarang majunya perkembangan, semakin berjalannya waktu, teknologi itu canggih, jadinya ya seperti itu, kita men-screenshot tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana, tanggalnya kita nggak tahu, tempatnya nggak tahu, kadang banyak orang yang memalsukannya. Harusnya ini terjadi di kota A, tetapi pemberita itu, si pemberita hoax berkata bahwa ini berada di berita B. Jadi kalian pengguna smartphone dan kalangan-kalangan yang lainnya, saya harap kalian bisa menjaga ponsel kalian dari berita hoax, dari macam-macam hoax atau berita palsu yang tersebar luas. Jadi untuk kalian generasi para milenial, harusnya kalian cerdas, kalian smart. Jadi jika ada berita atau apapun itu yang masuk dalam WA, Instagram, atau web yang lain, kalian bisa mencari sumbernya terlebih dahulu, kapan, di mana, dan berita itu benar atau tidak. Jika memang tidak benar, tidak usah disebar, tidak usah diberitahukan kepada orang, karena itu berita bohong. Dan yang selanjutnya kita akan bicara tentang dampak negatif dari menyebarkan berita palsu atau hoax tersebut. Yang pertama, itu buang-buang waktu dan buang-buang uang, karena waktu kalian habis untuk menyebarkan berita yang tidak penting, tidak benar, dan sudah jelas-jelas itu bohong. Dan buang-buang uang karena kalian menyebarkan berita hoax, kalian menggunakan kuota internet, itu otomatis kuota Anda akan habis dengan menyebarkan berita-berita yang tidak bermutu, tidak ada kebenarannya. Dan yang kedua adalah pengalihan isu. Pengalihan isu biasanya digunakan hacker untuk merentankan sistem layanan perangkat Anda seperti Google, Gmail, atau email yang lain-lainnya. Itu bisa dihacker sama penyebar hoax tersebut. Dan biasanya para hacker akan mencantumkan tautan link, dan jika kalian buka link tersebut, itu terdapat banyak virus yang akan membahayakan perangkat Anda. Jadi berhati-hatilah jika kalian mendapat link atau sesuatu yang sepertinya mencurigakan, lebih baik jangan dibuka. Dan yang ketiga adalah untuk penipuan publik. Sudah jelas-jelas bahwa hoax adalah berita bohong, jadi kalian bisa saja menipu banyak orang mengikuti instruksi dari kalian, padahal itu berita tidak jelas, berita bohong. Dan yang terakhir adalah pemicu kepanikan, karena semua orang akan percaya dengan apa yang penyebar hoax itu katakan, dan itu akan menyebabkan kepanikan kepada seluruh orang jika memang itu tersebar luas. Nah, selanjutnya saya akan membagikan tips atau cara atau langkah-langkah agar kalian tidak mudah tertipu dalam berita hoax. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang bersifat provokator atau provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta dan kebenarannya. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian generasi milenial, stop hoax, jangan menyebarkan berita palsu, dan
pintar-pintarlah kalian menggunakan smartphone, jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan apa yang belum pasti. Kurang lebihnya sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.